Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gusti, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya ingin berbincang sedikit dengan panjenengan. Ya. Ingin melihat bagaimana pandangan panjenengan terhadap suatu kasus. Ini misalnya ada salah satu rekan kita. Ya. Beliau adalah guru kelas 5. Namanya Bu Tati. Bu Tati itu memang orangnya pintar. Namun terkenal galak, kemudian sangat disiplin. Nah, suatu hari ada murid beliau itu, salah satu murid beliau yang di depan kelas, dia itu berlutut di atas batu menghadap ke kelas. Padahal saat itu sedang terik, mataharinya sedang luar biasa panasnya. Nah, dia itu sedang menangis terseduh-seduh di situ itu. Kebetulan panjenengan sedang lewat, dan tahu anak tersebut sedang menangis. Kira-kira panjenengan melihat seperti itu bagaimana, melihat anak seperti itu? Apa yang bisa panjenengan lakukan? Ya, kalau saya melihat keadaan anak seperti itu, otomatis bukan rasa ya guru, ya sebagai ibu ya ndak rela, kasihan melihat anaknya. Terus mungkin saya berunding dengan teman-teman sejawat untuk bagaimana cara menegur Bu Tati. Kan itu bukan harus seperti itu, dalam pelajaran boleh memberikan hukuman, tetapi kalau berupa fisik yang memberatkan itu kan juga merugikan bagi siswa. Kemampuan siswa itu juga tidak sama. Jadi tidak harus siswa itu pandai. Kan sekolah itu tujuannya belajar. Belajar itu dengan segala kemampuan. Anak-anak itu juga mempunyai kreativitas dalam bidang apa saja. Karena bukan hanya di bidang pelajaran, mungkin dia lebih di bidang yang lain, di bidang kesenian, di bidang mungkin ada yang pandai berhitung, pandai ilmu fisika, matematika dan sebagainya. Kan harus seperti itu. Kalau Bu Tati mungkin tidak berkenan harus seperti beliau disiplin dan begini, itu kan memaksakan kehendak. Kita bisa laporkan ke kepala sekolah kita seperti itu. Berarti ketika melihat anak tersebut menangis, kita tidak langsung menemui anak itu, tapi ketemu guru. Merunding dulu supaya tidak timbul mungkin Bu Tati mempunyai kewenangan dari situ kan, ini muridku seperti itu kan harusnya. Nah, kalau langsung ditegur mungkin dia tersinggung atau merasa kenapa kamu kok ikut-ikut, ini urusan saya. Nah, kita sebaiknya kan berunding dulu, setelah itu bagaimana secara kekeluargaan supaya tidak diterapkan seperti itu. Kan sekarang juga nggak boleh merampas hak anak. Nah, itu seperti itu. Jadi kita biarkan dulu, biar diselesaikan sama Bu Tati dulu. Sementara itu kita ke kelas atau ke ruangan dulu, ketemu teman-teman dulu. Lalu kita komunikasi ke kepala sekolahnya terlebih. Tapi misalnya nih ya, setelah kita rundingkan dengan rekan guru dan juga kepala sekolah, apa nih yang harus selanjutnya kita lakukan? Apa langsung menegur Bu Tati atau bagaimana? Ya, kepala sekolah mungkin mengadakan rapat guru, dewan guru untuk memberikan rambu-rambu dalam hal menangani kasus anak-anak dalam kelas, mungkin dalam hal belajar, dalam hal bermain. Kan anak-anak tidak sama tuh. Daripada nanti orang tua yang datang, anak-anak kan biasa kan melapor ke orang tua walaupun tujuan kita baik. Nah, itu kan sekarang bebas. Jadi kita harus juga berhati-hati seperti itu untuk menyikapi. Tapi bukan pengertian, bukannya melarang untuk menerapkan kedisiplinan yang lebih tinggi atau apa, ya diberi pengertian supaya tidak terjadi nanti kok fisiknya sampai terjadi sakit atau apa, kan kita yang rugi juga. Berarti menurut jenengan yang berwenang untuk memberikan pengarahan itu adalah kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Jadi kita nggak usah ngomong ke beliau gitu. Enggak, ya cuma memberi masukan boleh, tetapi kalau langsung kan lebih berwenang kepala sekolah. Nanti daripada tersinggung. Tapi gimana misalnya jika sudah diberitahu tapi tetap kayak gitu gimana? Yang ditakutkan adalah wali murid.
Nah, nanti wali murid yang bergerak daripada wali murid yang bergerak kan ya lebih dulu kita mengikuti aturan sekolah dulu di dalam keluargaan sekolah. Bu, itu tadi kan untuk Bu Tati ya, kita matur ke kepala sekolah dan beliau nanti yang akan memberitahu Bu Tati untuk selanjutnya. Nah, untuk dari sisi siswa bagaimana Bu? Apa yang bisa lanjutnya lakukan? Dari sisi siswa, ya mungkin siswa diajak untuk secara pelan-pelan kita dirangkul seperti anak, seperti keluarga. Jadi tidak memaksa, diberikan kebebasan, tapi dalam wawasan pengawasan. Siswa jadi belajar, diajarkan seperti kita memberi belajar di rumah, diterapkan. Kadang anak kan tidak seperti di rumah toh. Di rumah jarang mungkin diperhatikan. Nanti lebih banyak diperhatikan supaya dia tidak tidak mau mengerjakan apa yang kita mau. Dan juga tidak merasa takut. Tidak merasa takut, tidak merasa terbebani, enjoy. Anak merasa santai dan senang. Yang penting nyaman dulu. Nyaman dulu, betul. Tapi nanti kalau kita mendekati anak itu ada anggapannya kok ikut-ikutan. Ini kan anak saya kembali ke yang tadi. Nanti kalau Bu Tati tahu, Bu Tati jadi merasa seperti itu, kita yang merasa nggak enak sama Bu Tati juga. Gimana Bu? Ya nanti kita jelaskan sama Bu Tati. Karena Bu Tati mungkin punya punya masa lalu atau apa, sehingga dia harus menerapkan kedisiplinan yang lebih kuat. Nah, ya kita pelan-pelan dibuka, Bu, anak zaman sekarang seperti ini, diberi pengertian ini. Karena kita tidak harus seperti kita dulu, diberikan kelonggaran, anak diberi belajar seperti bermain, memberikan pencerahan-pencerahan. Karena faktor anak itu tidak pelajaran yang dimuat. Nanti orang tua punya problem, anak juga menjadi problem seperti itu. Banyak kan? Jadi memang sebaiknya kalau di sekolah nggak usah membawa masalah itu. Iya. Tapi ini Bu, satu lagi masalahnya adalah Bu Tati itu rekan panjenengan yang senior. Biasanya kalau sama senior itu kan ada rasa sungkan. Terus bagaimana Bu untuk mengatasi rasa sungkan ini? Kalau mengatasi rasa sungkan mungkin kita cari celah supaya beliau itu apa yang beliau sukai kita ikuti, atau mungkin kita ikuti apa yang beliau kerjakan, tetapi kita juga membawa beliau untuk yang lebih disamakan dengan sekarang. Jadi ya dulu, tetapi kan perubahan zaman itu terus berlanjut kan, seperti kurikulum terus berubah terus. Nah, beliau harus bisa mengikuti itu juga. Disiplin boleh, harus disiplin itu, tetapi berbeda caranya. Ada batasannya juga. Iya. Tidak melibatkan fisik gitu ya? Iya, harus itu. Jadi tidak harus anak dihukum seperti itu. Anak nanti kalau sudah didekati kan merasa sendiri loh. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ketika melihat Bu Tati seperti itu, kita langsung ketemu dengan teman-teman rekan kerja, kita diskusikan bagaimana baiknya, lalu berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nanti biar selanjutnya adalah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah gitu ya. Terus secara pelan-pelan memberikan pengertian pada Bu Tati supaya beliau itu setidaknya bisa mengubah cara ajarnya gitu, cara melayani, tidak melibatkan fisik. Dan untuk mengatasi rasa sungkan tadi juga hampir mirip bahwa kita bisa melakukan pendekatan kepada Bu Tati. Iya betul. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas sharingnya hari ini, sangat luar biasa. Dan saya juga ternyata memang benar apa yang panjenengan katakan tadi. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.